Dari sebuah rumah sederhana di Kompleks Koperasi Ujung Berung, Kota Bandung, cerita itu mengalir dari Ahmad Mufid Sururi. Pria yang menyebut dirinya tukang sahih itu berbagi kisah tentang sebuah idealisme mempertahankan daluang sebagai kertas tradisional Indonesia. Ingatan Mufid kemudian berkelana ke masa silam saat dirinya mengenal daluang yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kisah dimulai saat Mufid duduk di bangku SMA tahun 1992. Ia sempat mempelajari teknik membuat kertas dengan cara cetak saring atau pulping. Membuat kertas justru bukan dengan teknik tempa sebagaimana daluang dibuat, tapi sebelumnya saya membuat dengan teknik cetak saring. Dibuburkan dulu materialnya lalu disatukan kembali menjadi lembaran. Setelah saya mengenal di 2006 ada seseorang yang mengenalkan, Kang Teddy Permadi namanya, tentang daluang, lalu saya coba eksplor sendiri. Di situ saya ada ide ya untuk membuat semacam brand. Terpikir tukang saeh. Kenapa tukang saeh? Saeh adalah penamaan untuk jenis pohon ini di Jawa Barat, di mana kulit pohon saeh ini diperuntukkan hanya untuk membuat daluang. Lalu kenapa dipilih tukang saeh juga? Saya lebih leluasa untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain, tidak sebatas hanya lembaran untuk digunakan sebagai media alas tulis dan gambar. Sejak saat itu, Mufid pun menjerumuskan diri untuk lebih mengenal daluang. Keinginan tersebut begitu kuat karena sampai saat ini tidak banyak orang yang tahu kertas khas Indonesia tersebut. Hingga akhirnya, dari ketekunannya, daluang kini dikenal hingga ke luar negeri. Saat ini masih proses mencari tahu kenapa. Banyak pihak sebetulnya yang harus berkontribusi jika ingin juga daluang setara dengan ketenaran kertas-kertas yang ada di dunia. Berbicara kita di dunia handmade, khususnya kertas. Saya lihat di dunia ini secara teknik ada dua teknik pembuatan hingga terbentuk sebuah kertas. Pertama dibuburkan, serat selulosa yang dicerai-beraikan terus kemudian disatukan kembali, dicetak saring, itu satu. Yang kedua teknik tempa daluang. Ya wasi sudah identik sekali dengan Jepang. Papirus sama Mesir, Hanji dengan Korea, paper dengan Thailand, Pepal Amate dengan Meksiko. Oh, kita juga punya daluang. Harus banyak peran yang harus berkontribusi ketika berkehendak untuk menghadirkan kembali dan pelan-pelan menjadi sejajar dengan setara dengan kertas-kertas lain yang ada di dunia. Daluang punya sangat layak untuk menjadi tambahan ikon Indonesia di wilayah Kriya. Bagi saya mah. Ini bukan milik masyarakat Jawa Barat saja. Dulu sepanjang Jawa sampai Madura tercatat bahwa pernah ada yang membuat daluang sebagai media alas tulis dan gambar. Bagaimana peran pemerintah? Mufid mengatakan, pada 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat menetapkan daluang menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Namun setelah itu, Mufid mengaku tidak merasakan dampaknya. Dan Kebudayaan sempat menetapkan di 2014 daluang sebagai warisan jadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Wah, itu ada peran juga berarti. Meskipun tetap what next gitu. Mesti tetap ganti naon. Apakah para pelaku daluang saat itu, bukan cuma saya aja, kira-kira ada 5 orang lah yang dijadikan peluru untuk saat diajukan deh. Kebenaran saya ada di salah satunya. Saya tidak merasakan dampak setelah itu. Perjuangan Mufid mempertahankan daluang agar tak punah memang masih panjang. Namun, ia tak patah semangat. Seorang diri di galerinya, Mufid mencoba terus berkarya.
Ia pun berharap ada keterlibatan pihak-pihak lain agar daluang bisa lebih terkenal setara dengan kertas Jepang atau kertas-kertas khas negara lainnya. Seiring dengan tradisinya sambat mati, dinyatakan mati, itu juga beriringan dengan berkurangnya ketersediaan pohon. Orang-orang tidak ada alasan buat apa menanam itu, mendingan melak sampe. Ya hasil sudah tidak ada yang memanfaatkan, bahkan lebih jauh lagi tangkal naon sih, buat apa sih? Iya. Jadi saat saya juga memutuskan untuk mencoba mengeksplor ini, itu menjadi satu yang penting, menanam kembali. Kemudian saya juga sadar diri, nepi ayeuna bahkan tidak punya lahan khusus untuk menanam itu. Saya ada ide satu saya di beranda Anda. Jadi siapapun yang punya rumah dan ada halaman, buruan yang bersedia untuk dititipi saya akan datang dan menanam. Beberapa sudah dilakukan, ada yang merespon. Hampir 20 tahun menggeluti daluang atau sejak 2006, Mufid punya harapan. Ia ingin membawa daluang menjadi sesuatu yang berharga. Daluang bukan sekedar cerita, tapi menjadi sebuah karya bangsa yang mendunia. Tidak cukup hanya saya saja sendiri. Jika banyak yang juga merasa seperti perasaan yang saya miliki, bahwa ini punya potensi, punya peluang di esok hari bisa membuka salah satu yaitu jadi tambahan ikon Indonesia menurut saya di wilayah Kriya, selain wayang, batik, angklung dan lain-lain. Ini punya kesempatan yang sama untuk juga hadir setara dengan kertas-kertas yang ada di dunia. Begitulah Mufid menjalani hari-harinya, setia menjaga warisan nenek moyang. Sepanjang masih diberi kesehatan serta bahan baku, Mufid mengaku menikmati aktivitasnya menjadi tukang sae. Dengan beberapa kolaborasi, ia pun berharap bisa menginspirasi banyak orang yang belum mengenal daluang. Hingga akhirnya daluang bukan hanya sekedar menjadi cerita.